Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim Pokja 6 dari lapas kami. Dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berbicara perihal GBK. Dalam poin-poin yang kita bikin untuk pemaparannya, pembangunan zona integritas menuju GBK, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Ngawi. Dalam kesempatan ini, yang pertama manajemen perubahan. Ini rapat seleksi pembentukan tim kinerja GBK yang sudah dilakukan dari beberapa periode dari tahun 2019. Dari Kalapas Lama sudah memulai start, kami masuk 2020, kami tinggal meneruskan lagi pelaksanaan tentang manajemen perubahan. Di sini SK pembentukan tim BBK ditandatangani untuk dilaksanakan untuk pelaksanaan masuk di area BBK, area 6 perubahan. Terus di sini dokumen-dokumen rencana kerja sudah dipaparkan dan sudah dipedomi oleh tim untuk dilaksanakan yang baik. Dokumen target prioritas yang telah diberikan kepada tim Pokja sudah didalami untuk dilaksanakan masuk area 6 perubahan. Terus SK agen perubahan, SK agen perubahan sudah kita rapatkan dan kita berikan untuk menuju arah ke BBK. Terus ini SOP layanan kunjungan. Dari kunjungan pertama, mungkin pengunjung masuk menunjukkan identitas nanti baru disortir melalui sarana Baibi Lapas Ngawi, menunggu di ruang kunjungan. Terus untuk sarana-sarana yang kita berikan sudah tersusun dengan rapi. Penataan tata laksana di sini SOP layanan hak-hak narapidana yang diatur oleh proses asimilasi CPBB dan remisi. Di sini kita berikan beberapa kurikulum kepada warga binaan yang sudah memenuhi persyaratan untuk masuk dalam pembinaan lanjutan. Penataan tata laksana ini capture simpel. Dalam pelaksanaan ini sudah kita laporkan ke pimpinan kita bahwa filternya sudah kita laksanakan untuk masuk di penataan tata laksana tentang kinerja. Terus laporan keuangan yang kita berikan sesuai dengan target arahan pimpinan, yang mana dari triwulan, semester, dan akhir. Penataan tata laksana di sini terinforman bahwa di sini ada laporan-laporan yang telah kita sajikan sesuai dengan arahan-arahan pimpinan untuk menuju area BBK. Jadi saya harapkan teman-teman mendalami apa arti terinforman tentang penataan tata laksana. Terus di sini SDP layanan kunjungan berbasis IT. Di sini SDP yang kita laporkan setiap hari melalui SDP tentang jumlah narapidana, SDP dari pembebasan narapidana, dan SDP pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan pembinaan lanjutan. Di sinilah untuk kartu-kartu remisi online melalui aplikasi SOP. Pembinaan yang kita berikan melalui remisi online
aplikasi bahwa kita mampu untuk masuk di BBK, dan harapan masyarakat pun kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Capture media sosial di sini antara Twitter, Facebook maupun Instagram. Di sini setiap kegiatan kita masukkan dalam pemberitaan yang mana masyarakat mengetahui apa yang bisa kita berbuat sebagai abdi negara dan pembinaan kita terhadap narapidana. Dari poin ketiga, penataan sistem manajemen SDM, perencanaan kebutuhan pegawai, melaporkan dari hasil jumlah petugas yang pensiun dan penambahan petugas untuk kesetaraan dalam pelaksanaan sumber daya manusia di lapas kami. Poin 3, penataan sistem manajemen SDM, pola mutasi internal. Pola mutasi internal kita laksanakan untuk penyegaran antar ruangan yang mana petugas mampu untuk mengetahui arti dan fungsinya tugas setiap tusi yang ada di lapas kami. Usulan promosi jabatan di sini kita berikan bagi petugas-petugas yang memiliki integritas, loyalitas maupun dedikasi untuk pelaksanaan penambahan ilmu maupun penambahan pengetahuan untuk jabatan yang lebih tinggi lagi. Di sini petugas diberikan pelatihan tentang menembak, dokumentasi diklat dan pembangunan kompetensi lainnya. Surat tugas pemanggilan pelatihan dasar CASN kemarin yang 2017 kita laksanakan untuk penempatan di suatu satker untuk menambah personel yang ada di satker yang mengalami kekurangan petugas. Dari surat tugas pemanggilan di sini kita adakan pelatihan tentang perihal menembak, kecakapan dalam senjata api, diklat pelatihan gas air mata dan lain-lain. Terus dokumen pemberian reward dari penataan sistem manajemen SDM di sini tertera perihal dokumen pemberian reward bagi petugas yang telah cakap mengikuti aturan-aturan. Di sini telah memberikan yang terbaik kepada organisasi dan telah menggagalkan suatu barang terlarang yang mau dimasukkan ke dalam lapas. Terus daftar KPO dan daftar aplikasi SIPOK. Di sini kepegawaian selalu kita harapkan untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi dalam penataan sistem manajemen SDM. Daftar manajemen dari aplikasi SIPOK selalu kita laporkan ke kantor wilayah Jawa Timur untuk selalu update dalam pelaksanaan data yang kita miliki. Penataan sistem manajemen SDM kembali capture taspen dari aplikasi SIPOK. Dari sini aplikasi SIPOK yang kita berikan selalu terpedoman dari aturan-aturan dari sistem-sistem yang kita berikan. Semua petugas mudah untuk mendalami cara kinerjanya. Dari poin keempat, penguatan akuntabilitas, penyusunan rencana RKKL 2020 selalu kita laporkan ke pimpinan dan melaporkan untuk triwulan maupun semester perihal keuangan yang berdasarkan RKKL yang diharapkan oleh pimpinan kita di Jawa Timur. Pokja 5, penguatan pengawasan lembaga pemasaran kelas 2 Ngawi, Satgas Penanggulangan COVID-19 dari Dirjen Pas, dan pengeluaran narapidana, pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi
dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebab COVID-19. Lembaga pemasyarakatan di sini ada banner di depan kantor yang telah memberikan kepada masyarakat apabila ada petugas kami yang melakukan penyimpangan. Di sini ada laporan dari Lapas Ngawi ke kantor wilayah maupun ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai payung hukum dari Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Terus di sini penguatan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Lembaga Pemasyarakatan kami maklumat pelayanan dengan ini menyatakan dari petugas sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila menempati maklumat ini kami siap menerima sanksi-sanksi yang berlaku. Di sini petugas sangat-sangat mendomi dari isi maklumat pelayanan ini dan wajib untuk dilaksanakan. Dari perubahan-perubahan pelayanan kita terus diperubah. Kita masuk di perubahan di sini pelayanan untuk pelayanan kunjungan kita berikan sesuai data online, sesuai dengan data identitas melalui survei IKM masyarakat, melalui pendaftaran kunjungan, pelayanan penggeledahan barang maupun memberikan informasi yang pasti terhadap masyarakat. Terus di sini dalam pelaksanaan tugas atas nama pimpinan dan atas nama Satker, kami sendiri kita memberikan pelayanan terhadap petugas dari sarana dan prasarana maupun dari lokasi kegiatan agar petugas tersebut nyaman, tentram, dan tenang dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan harapan pimpinan. Di sini ada perubahan-perubahan menuju arah jalan menuju pos minimal memudahkan dalam trolling maupun tugas keseharian petugas pengamanan. Terus di sini ada petugas yang telah membuat layanan kunjungan yang masuk dalam pembangunan daftar ruang layanan kunjungan baik before maupun afternya. Di sini untuk kepedulian kami dalam selamat layanan kunjungan yang terbaik. Perubahan-perubahan untuk sarana dan prasarana lingkungan minimal kantor Lapas Ngawi menjadi indah dan baik untuk pelaksanaan pembinaan lanjutan. Terus mungkin demikian dari saya penyampaian dari beberapa item. Semoga apa yang kita harapkan selama ini menjadi yang terbaik untuk organisasi Satker Ngawi. Mudah-mudahan setiap langkah dan kinerja kita masuk dalam ibadah. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari kekurangan-kekurangan ini kami selalu belajar untuk menerima saran dan kritiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.